pakai logika loh. Kamu bisa bayangkan nggak? Allah nontonin kalian gitu maksud kamu? Sekarang kau Apa Allah mau ikutan juga itu maksud saya? Coba jawab. Kalau sudah sibuk mikir melakukan seperti itu mana Iya. Sambil cerot sana cerot sini ya. Cerot sana cerot sini. Gini, bentar. Alhamdulillah ya, cerat. Allah gini bentar. Allah ikutan gini bentar loh. Pertanyaannya begini. Kecrot. Allah ikutan atau nonton kalian itu loh? Silakan jawab. Ada. Lo kan Jadi kameramen dong. Jadi kameramen bawa kamera dia memvideokan. Jadi begini, jawab dulu coba Mas Raden. Bentar, ini pertanyaan menarik. Jawab dulu Mas Raden. Allah ikutan atau nonton kalian gitu? nggak tahu aku nggak bisa jawab. Jadi begini ya teman-teman ya, aku gini, biar pola pikir orang ini berubah. Kalau kalian di dunia untuk menyembah Allah, masa di surga kalian tidak menyembah Allah lagi? Berarti nanti ketika di surga, Allah itu yang jadi umatmu, kalian yang jadi Allah, karena kalian sibuk melakukan apa nafsu dunia kalian bebas melakukannya. Allah kalian semua ngeliatin kalian kayak gini, ini umat yang Iya, jadi sutradara film bokep jadi. Iya, jadi Allah mencetok kalian geleng-geleng kepala ngeliat kalian gitu loh. Apa aku menciptakan kalian gini? Pernah nggak kalian bertanya, apa Allah menciptakan kalian untuk seperti itu gitu loh? Untuk apa? Kalian nggak lebih dari memang ya nggak lebih dari hewan kalau begitu. Bentar dulu, nggak lebih dari hewan. Makanya kenapa ya? Bentar dulu, kenapa manusia itu ketika dia misal tidak bisa mengendalikan ya pikiran hal seperti itu, dibilang apa? Nafsu kayak binatang, bener nggak? Betul. Bener nggak? Apakah kalian jadi binatang di surga? Silakan jawab. Ya udah. Ya jawab. Kita memang seperti itu. Kita itu hilangkan. Kasihan, berarti ini di sini Allah gagal menciptakan kalian. Parah lu, gagal. Untuk menyembah sampai surga nggak menyembah lagi. Cuman nggak sholat. Berarti kan ini kan kegagalan, benar nggak Bang Metatron? Kegagalan ini. Gagal. Apa tuh? Gagal lah. Apa diciptain? Nggak lebih tinggi dari hewan, betul nggak? Kalian kan harusnya manusia lebih tinggi dari hewan. Nah, begini sebentar ya. Menurut Aristoteles, bedanya manusia dengan hewan itu dia cuma punya memikirkan 4 kepentingan ya. Pertama, makan, minum, terus ngesek sama bertahan hidup. Makan, minum, ngesek, bertahan hidup. Itu hewan. Di kata-katanya diganti. Terminologinya diganti, bro. Jangan gitu. Apa kali, polos kali. Aduh. Ini iya, bikin aku tapi ini kan ya oke. Jangan gitu. Tapi ya seperti itu. Ya oke. Ya, ini diksinya yang harus dipilih lebih baik ya. Tapi maksudnya ini menurut Aristoteles. Iya, pemilu ya, coblos ya. Menurut Aristoteles binatang itu cuma seperti itu, ya. Cuma kepentingannya makan, minum, sama bertahan hidup. Yang membedakan kamu dengan manusia itu apa? Gitu. Binatang dengan manusia itu apa bedanya? Nah, itu pertanyaan saya tadi. Bahkan hewan lebih pintar dari mereka. Hewan masih dia bisa ini. Tapi manusia jadi seperti hewan kan itu udah luar biasa itu. Silakan aja. Yang kau cari itu apa? Aku cari Tuhan. Aku cari Tuhan. Jujur, aku cari Tuhan. Yang aku tanya, yang kau cari dalam hidup ini apa? Tuhan. Nah, dalam hidup ini apa? Keselamatan. Tuhan dan keselamatan. Tinggal itu apa? Iya itu. Tuhan dan keselamatan. Ayo. Iya itu. Itu yang aku cari. Itu aja. Iya. Iya itu. Ini siapa sih ini yang ini nih? Iya. Bukan. Bu Sofi ya? Aku kira tes itu. Jadi mute dulu. Silakan. Nah, itu tadi, ya kan. Saya kira yang aku cari itu Tuhan dan keselamatan. Iya, saya kira make sense itu. Ya kan di neraka dia disiksa dengan jasmaninya, ya di surga ya sama. Iya. Sekarang aku balikin kamu. Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Keselamatan, ya kan. Oke, keselamatan lo katanya. Minta jawaban Kristen. Enggak apa-apa, biarin aja. Enggak apa-apa. Nikmatan.
Coba, bentar dulu. Bentar. Apa? Jangan dipotong dulu, bentar dulu. Diselamatkan apa Pak? Yang diselamatkan apa kelaminnya Pak? Jangan dulu, bentar dulu, diam dulu. Aku lagi ngomong ini, biar ajarin orang ini. Jadi yang kamu cari cuma keselamatan, Mas Raden. Yang kamu cari cuma keselamatan. Iya dong. Oke. Kamu enggak, bentar dulu. Bukannya bentar dulu Kak Nuki. Sabarlah, kalian sabar loh. Aku nggak sebodoh itu kok. Jadi yang kamu cari cuma keselamatan. Ini jangan bohong loh. Sebenarnya yang kamu cari bukan keselamatan, tapi kenikmatan, betul nggak? Kasihan kalian ini. Pemilunya, Kasihan kalian ini. Kalian ini cuma itu tujuan hidup kalian. Kalian tidak lebih tinggi daripada binatang, hewan. Benar? Kasihan itu apa? Ya itu, kalian ini. coblosannya. Iya. Keselamatan ini alat. Dan kenikmatan itu. Hanya itu kalian tujuan hidup kalian. Keselamatan gitu. alat coblos. Bayangkan loh. Masa Allah menciptakan manusia hanya untuk kenikmatan gitu loh. Coba. Kira-kira gimana itu? Tapi aku kalau dikaitkan wajar sih ya. Katanya kan bentar. Kalau dikaitkan sih ya, kalau pikir-pikir sih wajar loh kan, katanya Allah nggak berakal, dia nggak akan mungkin bisa memikirkan ini. Dia tidak punya grand design. Kenapa manusia diciptakan? Tidak punya Allah, karena Allah nggak berakal. Benar nggak Bang Metatron? Nggak berakal, nggak akan bisa mikirin gitu loh. Jadi ya maklum lah kalian jadi seperti ini ya, gitu loh. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, saya cuma bisa mendoa dapat hidayah. Kau sadar lah. Bang Metatron, lagunya kecil. Kena ini nggak? Bu Sophie takut online YouTube. Kena itu nggak ya? Nggak ngaruh ya? Nah, itu loh maksud aku gitu. Jadi kasihan sekali kan kalian ini gitu. Kalau misalnya kalian cuma berpikir untuk itu doang hidup kalian, nggak lebih daripada hewan. Cuman Tadi jawabnya katanya itu keselamatan dan kenikmatan. Gimana sih? apa yang dicari itu? Tuh, lihat Mas Raden. Terus bagaimana dengan kaum perempuan? Kalau konsep jannah itu atau surga yang kalian maksud itu seperti itu. Nah, yang perempuan ini kan kasihan, mereka juga beribadah, melakukan firman, terus ujung-ujungnya cuma jadi alat pemuas untuk masalah coblosan, kan kesian ya. Harkat derajatnya itu loh. Pemuas apa? Di surga itu wanita-wanita itu jadi bidadari juga dia. Ya kan bidadari kan dicoblos. Kan jadi ketua grup, alat ketua grupnya, ketua geng. Terus dia rela gitu berbagi itu, berbagi alat pentung. Tapi teman-teman saya itu yang dari sama-sama imannya sama Mas Raden ya, itu jujur mereka tuh nggak mau loh laki-lakinya itu dibagi-bagi, dinikmati oleh orang lain, nggak mau, jujur itu. Nah kalau misalnya seperti itu terus hukum agamanya mengizinkan, itu kan masa rasa keadilan seorang manusia itu lebih tinggi daripada rasa keadilan dari sebuah aturan yang disebut sebagai kitab suci. Itu kan lucu gitu loh. Nah, gini kan. Itu nggak masuk dalam logika. Tidak adil namanya itu. Jelas adil kok. Gak usah khawatir adil kok. Bukan, gini Mas Raden, gini ya. Contoh ya Mas Raden ya. Contoh ya. Kayak ini contoh zaman dulu itu ada sebuah kultur atau budaya di masyarakat Madura. Nah, di masyarakat Madura itu, kalau seorang perempuan sudah menjadi istri seorang laki-laki, lalu ada laki-laki lain melirik perempuan itu atau menggoda perempuan itu, hukumnya sah secara hukum adat dalam masyarakat Madura itu dibunuh laki-laki itu, namanya carok. Nah, lalu ada hukum negara yang mengatur bahwa itu disebut pembunuhan. Ini kan kontradiksi. Kalau hukum adatnya mengatakan bahwa itu sah, diizinkan dibunuh, dan yang membunuh itu legal, maksudnya
nggak apa-apa gitu. Tapi hukum negara bilang itu pembunuhan. Tunggu, aku jelasin dulu ya, Mas Raden ya. Aku kan diem tadi kan ada yang ngomong. Nah, jadi kan ada tingkat keadilan. Boleh dihilangkan dengan semena-mena. Sekalipun dia telah melakukan kesalahan, ada peningkatan rasa keadilan untuk melindungi rasa keadilan dari orang yang dibunuh itu. Bukan berarti hukum negara itu melegalkan orang boleh melirik istri orang, tidak. Tetapi membunuh orang itu tidak boleh. Jadi hukum adat ini mesti ngalah. Dan sekarang ini sudah mulai dengan sosialisasi masyarakat di Madura itu sudah paham, jadi bisa menaati undang-undang itu, hukum pidana itu. Nah, kembali kepada hukum tadi itu, masa rasa keadilan dari seorang perempuan, dari para perempuan, itu lebih tinggi daripada rasa keadilan dari sebuah kitab yang disebut sebagai kitab suci. Itu loh, logikanya itu gimana? Terima kasih. Aku nggak menghina lo ya, Mbak Metatron nanti bacain dulu. Bentar dulu, bacain dulu ini. Itu tadi yang saya bilang, apa yang dilakukan sama orang Kristen nanti di surga, yaitu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait suci, dan Dia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Jadi kami beribadah dalam konteksnya adalah sukacita yang penuh, yang sempurna. Bukan sudah tidak ibadah, malah berhubungan zina di surga. Zina, kau ini cocok. Berzina. Berhubungan zina, berzina ya Bang Raden ya. Zina. Kalau lagi mana? Penghulunya ada 72 dong kalau coba kamu buka ayat ini. Bidadarinya dikawinin dulu gitu. Bidadarinya dikawinin dulu. Maharnya apa, Pak? Nggak perlu sholat, ya kan? Nggak perlu puasa. Iya, makanya saya bilang, Enak udah. mereka di surga nanti, Allah itu udah nggak Allah lagi. Iya. Allah, iya betul. Allah sudah tidak Udah nggak Allah. lagi. Udah nggak Allah lagi. Allah udah jadi budak. Dia Iya supaya benar. Mau Bang, jadi gerbang Bang Raden. Dia- Allah yang dia ini jadi kurang itunya. bagus nih. Yang ini kurang bagus. Iya. Tukar Allah. Ya udah, iya ini Pak, kata Allah. Lo sekarang bener nggak mereka sibuk dengan bidadari? Allah ngapain coba? Jawab coba Bang Metatron. Nonton. Iya nggak? Nonton betul. Dia cek sound. Cek Allah. Iya. jualan kondom keliling. Iya. Lo Kondom 10.000 kondom 10.000 bener. Sekarang saya tanya, kira-kira Iya, Allah Bang Raden. ngapain di surga coba? Allah ngapain kalau mereka pesta-pesta? Allah ngapain? Allah ngapain? Nonton. Ikutan enggak ada ayatnya kan bahwa Allah ikutan kan? Enggak ada. Dijawab mah. Enggak ada. Sholat Palingnya enggak, nonton. puasa Heeh. enggak. Nonton Naik kan haji juga paling. enggak. Iya Kan kan. Ka'bah udah dicuekin, Ka'bah udah sepi. Ka'bah udah dihancurin. Apa tuh? Memang kenyataannya seperti itu. Emang bener. Mas- Nah, Yang aku jujur Mas Radennya ya. Iya. ya emang bener. Dia pun sebenarnya ngomong itu berat, tapi apalah daya. Emang, ya pada akhirnya, iya makanya saya bilang, ketika di surga itu kan kalian udah nggak umat Allah kan, berarti Allah udah nggak ada. Iya. Ya iya kan kalau udah nggak nyembah dia, udah nggak kalian butuh sibuk sholat. pesta. Tadi Iya, Bapak udah sendiri bilang, sibuk party kalian. diciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah Allah. Di surganya sudah tidak disembah lagi. Enggak, hanya memuji. Udah party Memuji orang mana? di surga. Dari memuji. Ada bang. Mana? Kau yang Saya bisa tunggu buka nih, itu. saya tunggu. Boleh. Jadi- kita tunggu, boleh. Iya, cari. Jadi kalau di surga Allah itu dia kan nontonin orang ini nepuk dagu. Mana sempat muji. Mujinya. Ya, Mas Raden mana sempat muji Mas. Wong kesibukannya itu kan ya Boro-boro. itu toh. Wong pakai celana aja sampai gak sempat loh Mas. 72 men. Memuji posisi nggak pakai celana, Pak. 72 gitu loh. Gimana cara ngerapelnya coba? Enggak loh, saya masuk akal loh coba ya Bang Raden ya. Coba saya tanya lah Bang Raden jujur sehari. Kira-kira ya. Sehari berapa? 24 jam.
dalam 24 jam kira-kira berapa kemampuannya Bang Raden? Coba jawab jujur. Benar nggak Bang Megatron? Kemampuan Bang Raden berapa? Coba. Surga itu pakai logika, ya kan? Gitu. Loh, kan 72 bidadari, 24 jam, 72 bagi 24 berapa? Saya orang akuntansi, makanya saya langsung hitung-hitungin. Saya bagiin 72 bagi 24 berarti 3, ya berarti 3, 60, berarti 20 menit sekali ganti. Ganti. Ya kalau Pak Raden nggak mau, tadi kata-kata sutradara terlalu ini lah ya, Iya. terlalu keras. Allah jadi vlogger gitu. Posting dia, posting. Nih, tidur adalah saudara kandung kematian. Di surga tidak tidur. Nah, itu. Terus mana memujinya? Jadi 20 menit sekali ganti ya, 72 kan? Tempat kenikmatan, dan tidur adalah mengurangi kenikmatan ahli surga dan neraka. Iya kan kesibukan namanya, kesibukan. Bahkan mereka merasakan kenikmatan demi kenikmatan, indahan demi indahan. Kita memohon kepada Allah. Gitu. Mana sempat Mas, memuji mana sempat. Gak sempat. Nih, bentar ya. Baru yang kedua, yang ketiga sudah balik lagi Mas. Nggak gini. Gimana Mas, pakai celana aja sampai nggak sempat loh Mas. Dalam menghilangkan kesedihan. Gini loh, bentar. Nih, aku orang akuntansi nih, aku saya tahu 72 kan, sehari 24 jam. Nah, bayangkan ya, 70 bagi 24 jam berarti tiap 20 menit sekali udah ganti tuh, Mas Raden. Nggak sempat buka pakai celana, nggak sempat. Makan aja nggak sempat loh. Nggak sempat loh itu. Makan tuh nggak sempat. Masa mau memuji dari atas ranjang, dari atas Iya. itu. Nih ya, kalau Wudhu, baru-baru sempat wudhu. Bener nggak? surga menjadi tempat manusia. Nggak sempat wudhu. Bencana perkataan kita hingga segala perkataan yang sia-sia. Gambaran surga dalam Islam seperti sebuah taman atau kebun, pohon-pohon yang mengelilingi Tuh kan? sungai-sungai. Ujung-ujungnya cuma kebun loh.